sudah sampai ke majlis disebut dengan majlis istisyaru li ahzil khittatid difa. Jadi karena perperangan ya orang-orang kafir itu sudah masuk ke wilayah Uhud dan jumlah mereka cukup besar, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk membuat majlis namanya majlis istisyar. Jadi majlis permusyawaratan tinggi militer. Jadi Nabi punya itu li ahdil khittatil difa. Jadi apa rencana yang akan dilakukan dalam strategi militer ini. Jadi Nabi itu tidak hanya sebagai seorang dai, tapi juga beliau seorang pemimpin ya, pemimpin dalam perperangan, termasuk pemimpin militer tinggi. Jadi hasil musyawarah ini Nabi menyampaikan terlebih dahulu tentang mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpi Nabi? Nabi menyampaikan mimpinya bahwa inni qad ra'aitu wallahi khairan. Jadi ini cara Rasulullah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mimpi itu kadang bisa benar, bisa salah. Ya, kalau Rasulullah mimpi ya dalam konteks ini nanti hasil mimpi ini berbeda pendapat para sahabat dengan hasil mimpi baginda Nabi Muhammad. Tapi prasangka Nabi kepada Allah, apa kata Nabi? Inni qad ra'aitu wallahi khairan. Aku bermimpi, tapi insya Allah mimpi ini baik. Kita terkadang belum mimpi sudah berburuk sangka ya. Belum mimpi ya. Kalau sudah mimpi, mimpinya buruk, wah tambah buruk sangkalnya lagi. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu baqaran yuzabbih wa ra'aitu fi dzubabi sayfi salman wa ra'aitu inni adkhaltu yadi fi dar'il khasina. Aku mimpi, kata Rasulullah, melihat kerbau yazbah. Ya, jadi kerbau itu disembelih. Wa ra'aitu fi dzubab as-sayfi sulman. Dan aku melihat ujung pedangku itu pecah, kata Rasulullah, terjadi kepingan. Nah, kalau kita dikasih mimpi begini, kira-kira takwilnya apa? Kalau motornya kendarpotnya keping di belakang, itu takwil mimpinya apa kira-kira? Dari wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fid dar'il khasina, dan aku melihat bahwa aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku, kata Rasulullah. Wa ta'wilul baqari, jadi takwilnya Rasulullah terkait dengan sapi yang disembelih tadi, binafarin min ashabi yaqtulun. Jadi mimpiku tadi terkait dengan kerbau yang disembelih itu ada sahabat yang akan terbunuh. Ya. Jadi Masya Allah Pak. Tapi kalau kita lihat kalimat awal Nabi itu kan luar biasa. Apa kata Nabi? Inni qad ra'aitu wallahi khairan. Sungguh aku bermimpi insya Allah kebaikan. Tapi pernyataan Nabi apa? Takwilnya yang pertama apa? Ada sahabat yang mati. Mati itu baik atau tidak, Pak? Bagi sahabat itu yang dicari, Pak. Ya. Kalau kita itu yang kita hindari. Kalau bisa enggak mati-mati. Bolehkah kita meminta supaya tidak mati? Enggak boleh. Karena memang kullu nafsin za'iqatul maut. Enggak boleh. Ya. Kalau ingin panjang umur boleh, ya panjang umur boleh. Karena begini, ada dua orang sahabat yang yang satu mati duluan, soleh. Sahabat ini baik, soleh gitu ya. Tapi yang satunya diakhirkan,
diakhirkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat itu mereka nanti bertemu di surga. Yang soleh pertama tadi, surganya di tempat yang di bawah. Ya. Jadi kalau levelnya level berapa lah gitu ya. Yang terakhir matinya di level atas. Lalu mereka ini berdialog berdua. Kok sampean berada di sini, sampean berada di atas. Nah, sahabat mendengar riwayat ini, cerita ini, bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yang panjang umurnya melewati Ramadan Ramadan. Yang panjang umurnya melewati Ramadan. Wong puasa kita kemarin saja, Tasu'a dengan Asyura itu berapa pahalanya, Pak? Dihapuskan dosanya. Coba, makanya panjang umur itu juga penting. Soleh panjang umur, ya. Jadi doa panjang umur boleh. Tapi jangan ya Allah, jangan lama-lama ya Allah, udah nggak kuat gitu ya. Sebentar lagi 2024 nih. Wa ta'wilu salmah fi sayfi bi rajulin yusab min ahli baiti. Sedangkan kepingan ada patah ya. Jadi ujung pedang Nabi yang patah itu takwilnya bi rajulin yusab min ahli baiti. Akan ada yang terluka. Jadi kata Rasulullah SAW, min ahli baitihi. Jadi ahlul bait itu, ya ahlul bait itu yang dimaksud dengan ahlul bait siapa Pak? Ahlul bait dalam bab ini adalah orang-orang Muslim. Ya, karena kita lihat nanti ketika dikepung di perang Uhud itu, yang di tengah itu hanya 11 orang Pak. Jadi di sini musuh pasukan Khalid 200 pasukan berkuda. Di sini pasukan kafir juga. Di tengah ini cuma 12 orang. Ada yang mengatakan 11 orang. Jadi kalau kita melihat kondisi Nabi ketika itu dan melihat anak-anak muda 12 dan 11 orang ini, kira-kira perang tandingnya berapa orang, Pak? Yang sebelah belakang 200 berkuda, dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid, ya. Yang di depan ini ada Ikrimah. Jangan nggak bayangkan kan? Kalau kita dalam posisi itu, angkat tangan atau menyerang? Gimana kira-kira Pak? Maju tak kendar, ambil sendal, lalu lari ya Bu? Saya ingin sampaikan, orang-orang sahabat-sahabat Nabi, anak-anak muda di zaman kenabian itu memang orang-orang luar biasa Pak. Kemarin pernah saya cerita, Nabi pernah perang tanding dengan Ali bin Abi Thalib. Pernah saya cerita di sini ya. Nah, Nabi Ali itu kan petantang petenteng kan? Karena pedangnya luar biasa. Yo siapa lagi katanya? Kan tidak ada lagi orang Mekah, orang Madinah ini yang kuat toh katanya. Kata Ali bin Abi, kata Nabi, nggak boleh begitu Ali katanya kan. Besok pergi ke balik bukit sana, nanti engkau ketemu laki-laki, perang tanding sama laki-laki itu kan. Tenanan kata Ali, ini uji kompetensi gitu ya. Uji kompetensi, adakah orang Madinah ini yang kira-kira lebih hebat pedangnya daripada aku ini, kata Ali bin Abi Thalib. Besok pagi Ali turun ke bukit, ternyata benar ada Pak. Orangnya sudah berpakaian perang, baju luar biasa, yang kelihatan cuma matanya toh. Hanya 2 kali gerakan Pak. Ali bin Abi Thalib bendera putih. Wes, iki bukan tandinganku. Akhirnya leren ya. Sesok lanjut, kata Ali bin Abi Thalib. Besok datang lagi, hanya beberapa gerakan kalah Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, besok lanjut lagi. 3 kali Pak ke lembah itu Ali kalah. Akhirnya Ali mengaku, emang bukan tandinganku, kata Ali bin Abi Thalib. Siapakah engkau? Kata. Dibuka penutup matanya, ternyata itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba
Jadi kalau seorang dai itu benar-benar begini. Kalau saya bukan. Ya. Jadi kalau Nabi itu lengkap, panglima bukan hanya seorang panglima, tapi benar-benaran Pak. Ali bin Abi Thalib itu lawannya hanya 3 gerakan, Ali terjerembab pedang di sini. Kan luar biasa Nabi itu, luar biasa. Makanya nanti setelah ini selesai, Sirah Nabawiyah ini selesai, kita akan membedah satu buku sehingga kita kenal utuhnya fisiknya Nabi itu gimana. Dari ujung rambut ke ujung kaki saya akan jelaskan. Sehingga kalau panjenengan mimpi dengan Nabi itu ya tahu, oh ya itu Nabi. Karena ada orang yang bermimpi dengan Nabi, dia tidak kenal kalau itu nabinya gitu kan. Tidak kenal kecuali diperkenalkan. Ya, diperkenalkan. Saya pernah mimpi tapi diperkenalkan. Dikejar sama orang, terpepet ke tembok. Setelah itu ada yang duduk di sebelah situ. Nah, ketika ada yang mengejar ratusan orang pakai pedang mengejar. Setelah itu mereka mundur. Saya heran, kok siapa kok bisa mundur gitu kan? Ternyata orang yang mengejar saya itu melihat yang duduk di sini. Satu orang memberikan isyarat, Rasul. Itu Rasul. Sehingga yang ratusan lari ke belakang. Nah, saya tahunya dikasih tahu orang, mimpi Pak, mimpi. Jadi itu mimpi, dikasih tahu. Kalau kita mimpi hendaknya sudah tahu gitu ya, sudah tahu fisiknya. Yang ketiga, wa ta'wilu dar'i bil Madinah. Sedangkan Nabi bermimpi tangannya dimasukkan ke dalam baju perang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditakwil oleh Nabi sebagai kota Madinah. Kota Madinah. Jadi ada yang terluka dari sahabat, ada yang terbunuh dari sahabat, ada yang terluka dari ahlul bait, dan yang ketiga ada Dar'u itu artinya adalah Madinah. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabat supaya keluar dari jangan keluar dari kota Madinah. Perperangan ini jangan sampai keluar dari kota Madinah. Kita akan perang di sini kata Nabi. Sampai mereka nanti masuk ke dalam kota Madinah ini, masuk lorong-lorongnya kota Madinah, sehingga nanti wanita pun bisa ikut membantu melempar dari atas rumah. Nah, itu pendapat Nabi. Kita perang kota, kata Nabi, karena seluk-beluk kota Madinah ini kita yang menguasai. Nah, di antara yang sependapat dengan pendapatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wafaqahu ala hadza ra'yi Abdullah ibnu Abi Ubay bin Salul. Yang sepakat dengan pendapat Nabi ini adalah Abdullah bin Ubay. Jenengan tahu siapa ini? Ra'sul munafikin. Dia adalah pemimpinnya orang-orang munafik. Nah, kok bisa? Nah, kita lihat. Wa kana qad hadara al-majlis bi sifatihi ahaduz zu'ama'il Khadraj. Dia hadir di majelis itu karena mewakili dari kaum Khadraj. Ya, jadi kan Aus dan Khadraj adalah penduduk aslinya kota Madinah. Dan Abdullah bin Ubay ini, tokoh munafik ini ada di sana sebagai perwakilan. Wa yabdu anna muwafaqatuhu li hadha lam takun li ajli hadzal mauqif sahih min haitsu wajhil askari. Tapi pendapatnya ini sepakat dengan Nabi bukan karena strategi perang, Pak. Kenapa? Karena takut mati. Jadi takut mati, alasannya setuju Nabi. Kenapa? Orang perang dia berada di dalam rumah gitu ya. Nah itu Masya Allah. Jadi orang munafik itu memang takut perang, takut mati,
takut perang, takut berinfak, takut berjihad, takut ya. Jadi semuanya dia takuti. Karena apa? Karena tidak ada iman. Tidak ada iman. Coba bangun masjid ini kalau serba takut. Mau bangun nanti uangnya ada atau tidak. Ya, samalah kita menyekolahkan anak itu. Nanti disekolahkan di pesantren biayanya berapa? Sanggup apa ya? Tidak sanggup. Masih takut-takut. Sama dengan anak bujang ketika mau menikah. Nanti kalau menikah anak orang dikasih apa? Ternyata setelah nikah bisa ngasih nafkah. Ya, bisa 13 orang ya, Pak. 13 orang. Itu ketakutan. Kenapa? Karena wilayah keimanan. Wilayah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk Abdullah bin Ubay, bal yatamakkan min taba'ud anil qital duna ya'lam bidzalika ahad. Untuk menyembunyikan dia itu takut. Supaya tidak ketahuan dia ini adalah munafik. Nah, itu dia sembunyikan dengan cara seperti itu. Sehingga orang enggak tahu kalau dia itu orang munafik. Wa sya'allah ayyatafaddaha huwa wa ashabi. Jadi tapi sikapnya itulah yang memperjelas siapa dia dan teman-temannya yang sebenarnya. Jadi begini, Pak. Kalau menutupi aib apalagi memusuhi Islam, orang berupaya memusuhi Islam disembunyi-sembunyikan. Kira-kira itu bisa tersembunyi? Tidak bisa sembunyi, Pak. Tidak bisa. Inna qaidi matin, kata Allah. Makarku itu, kata Allah, lebih dahsyat daripada makarnya manusia. Jadi PKI sembunyi-sembunyi terbuka atau tidak? Terbuka. Ya. Apalagi ini Abdullah bin Ubay sembunyi-sembunyi di balik kesolehannya seolah-olah ternyata itu jalan bagi Allah Subhanahu wa taala membuka. Kasus-kasus besar di Indonesia ini sama. Ditutup-tutupi, terbuka apa enggak? Terbuka. Enggak ada. Bagi Allah Subhanahu wa taala boleh istidrat, dibiarkan setelah itu. Ya, apa yang terjadi di KPK hari ini kan sama, Pak. Ditutup. Bablas ya. Jadi Masya Allah, jangan sekali-kali. Apalagi, maaf, kita yang seorang imam di rumah. Seorang laki-laki ini kan imam, Pak. Imam di rumah. Hal yang kita tutup-tutupi kepada istri kita, hal yang kita tutup-tutupi kepada anak kita, terbuka, Pak. Terbuka. Apalagi kepada orang tua kita. Kecuali itu kebaikan ya. Kecuali itu kebaikan. Ada datang ke rumah saya itu bapak-bapak umur 40 tahun. Ya. Dia berupaya menutupi aibnya daripada istri dan anak-anaknya. Tapi Masya Allah, datang kepada saya sudah ketahuan. Nah, masalahnya kan begitu. Datang ke rumah itu sudah ketahuan. Astagfirullah Ustaz, katanya apa? Kenapa? Saya bilang ketahuan. Ya. Kok saat sampean itu datang ke saya itu kok dalam kondisi ketahuan gitu loh, saya bilang. Yo, terus saya datang ke siapa lagi katanya? Menyampaikan masalahnya dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, kan gitu. Berselingkuh, Pak. Berselingkuh, ketahuan ternyata dengan selingkuhannya, tidak bisa mengelak karena ada videonya, gitu kan. Insya Allah. Memang komplit gitu ya. Insya Allah. Ini li awwali marra amamal muslimin
fayankasif anhum ghata' alladhi kana kafaruhu wa nifaqahum wa yamkinu wara'ah. Allah buka. Ghita' itu artinya kalau botol ada tutupnya, Pak. Botol itu ada tutup. Nah, tutupnya itu namanya ghita'. Ya, kalau membukanya pakai congkelan. Ini jangankan itu, Pak. Hal yang lebih berat daripada itu bagi Allah sangat mudah buka botolnya itu. Karena kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, panjenengan sehebat apapun menutupi, saya bilang kan, tidak mungkin tidak dibuka sama Allah kecuali panjenengan bertaubat. Iya, Tat, gimana lagi sudah ketahuan. Wa yata'araful muslimuna fi akhraji sa'atihim alal af'a. Allah perkenalkan mana yang ular, mana yang tikus, mana yang kalajengking yang berada allati kanat tataharak tahta malabisihim wa akmamihim, yang bergerak di bawah baju-baju mereka. Pengkhianat itu kan begitu. Di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang Islam juga ada pengkhianat, ya, pengkhianat. Nah, faqad badara jama'atun minal fudula'i sahaba mimma fatahul khuruj yaumal badri. Tapi sebagian besar dari veteran perang Badar itu mereka meminta kepada Rasulullah, mendorong atau memaksa Rasulullah untuk khuruj yaumal badri fa asara 'ala nabi bi khuruj wa ahlu alaihi bidzalika hatta qala qailuhum, mendorong Rasulullah untuk jangan diperang di dalam kota tapi keluar Madinah. Itu permintaan mereka. Ya Rasulullah, kunna natamanna hadzal yaum nadu Allah. Ya Rasulullah, kami sedang menunggu hari-hari seperti ini ya Rasulullah. Tamanna itu sesuatu yang panjenengan harapkan lalu dikabulkan oleh Allah. Senang atau tidak senang? Senang. Namanya tamanna. Tamanna. Hari ini ya Rasulullah, hari yang kami tunggu ya Rasulullah. Jadi kematian itu bagi sahabat itu ditunggu-tunggu, Pak. Ditunggu-tunggu. Faqad saqa ilaina wa qarbul maisir akhraja ila a'daina la yarawna anna hababna anhum. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah merindukan dan Allah sudah dekatkan jalan ini. Jadi apa kata sahabat ini? Ahrid ila a'daina, keluarkan kami ya Rasulullah sehingga kita ketemu dengan musuh kami itu ya Rasulullah. La yarawna anna hababna anhum. Jangan sampai mereka bilangin kami ini, sahabat-sahabatmu ini pengecut ya Rasulullah. Jadi insyaallah ini sahabat. Jadi kematian, perperangan itu adalah waktu yang mereka tunggu. Berinfak, waktu yang mereka tunggu. Sama, Pak, salat sama halnya salat itu bagian yang ditunggu oleh orang-orang mukmin. Wa kana fi muqaddamati haula'il mutahammisina, di antara yang paling bersemangat ketika itu adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad ra'a faranda sayfahu fi ma'rakati Badrin. Jadi sampai beliau itu bawa pedangnya ditunjukkan ke Nabi gini-gini, mengkilat-kilatkan. Nih Rasulullah, pedang udah tak asah, 7 hari 7 malam pakai kembang dan diarak dari timur ke barat. Kemarin. Wong dibersihin aja pedangnya, tapi nggak pernah dipakai gitu ya. Gitu kata Hamzah. Jadi masya Allah, Pak. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan kepada Nabi yang sangat terkenal ini, Pak. Wallazi anzala 'alaikal kitab, yang telah diturunkan kitab kepadamu Muhammad.
la at'ama ta'aman, aku bersumpah, kata Hamzah, aku tidak akan makan sedikit pun ta'aman hatta ajaladahum, sampai aku kuliti mereka bisayfi, dengan pedangku ini, kharijal Madinah, di luar kota Madinah ini, katanya. Jadi luar biasa. Hamzah ingin menekankan jangan perang di dalam kota Madinah. Lalu apa yang terjadi, Pak? Wa rafada Rasulillahi, kalimatnya rafada. Rafada ini bisa diartikan dengan menolak, sama dengan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu kan Syiah yang mengimani imam 12 orang. Imam jenengan berapa orang? Kalau Syiah itu imamnya 12 orang. Yang menolak imam 12 orang ini berarti kafir. Ya. Yang kedua, menolak Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya. Termasuk mereka melaknat ibunda Aisyah radhiyallahu an. Nah, tapi kalimat ini warafada Rasulullah artinya bukan Rasulullah menolak, tapi Rasulullah warafada Rasulullah ra'yahu amama ra'ya aglabiyah. Jadi Rasulullah mengalahkan pendapatnya tadi. Pendapat Nabi kan perang di kota Madinah, tapi Rasulullah mengalahkan pendapatnya untuk mengambil pendapat aglabiyah yang lebih banyak. Jadi pengambilan voting itu ada nggak di dalam Islam? Nah, dalam konteks ini Pak, Rasulullah mengambil pendapat mayoritas aglabiyah dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengalahkan pendapatnya. Nah, terkadang itu terjadi di masyarakat yang tidak paham, sehingga voting itu kan produknya demokrasi, haram. Nah, saya lihat itu karena belum baca sirah nabawiyah. Kalau sudah sirah, baca sirah, oh ada ya ternyata. Dan itu keputusan Nabi. Dan Nabi sepakat dengan itu. Lalu wastaqarra ra'yu 'alal khurud minal Madinah wa liqa'a fil maidanis safir. Dan Rasulullah memutuskan istaqarra ra'yu, menetap istaqarra ra'ya, Rasulullah memutuskan pendapat itu adalah untuk keluar dari Madinah dan bertemu langsung dengan musuh di medan pertempuran. Jadi fil maidanis safir ini kalimatnya di medan yang melakukan perjalanan. Menang Ma'rokah itu tempat perang itu. Nah, tempat perang itu sebenarnya tempat perang itu kan orang menganggap tempat perang itu kan tempat mengakhiri kehidupan, ya Pak. Ya ada yang mati, ada yang luka, ada yang masih tetap hidup. Tapi disebut dengan safir. Kenapa disebut dengan safir? Semuanya yang masih hidup juga musafir, yang mati juga musafir, yang luka pun musafir. Nanti kita lihat ada sahabat yang kena di sininya Pak panah, tapi anak ujung panahnya itu masih tertinggal di perutnya ini. Lama matinya, tapi akhirnya itu akan membusuk dan akhirnya beliau meninggal. Musafir tidak? Musafir, di balik kesabarannya menahan sakit yang luar biasa itu. Jadi sakit itu sebenarnya perjalanan seorang musafir kepada Allah untuk ridho, tidak ridhonya dia dengan apa yang Allah berikan. Jadi mati ya musafir, hidup ya musafir, apalagi luka juga musafir. Sama, kita ini juga musafir, Pak. Panjenengan sampai ke sini musafir atau tidak? Musafir sampai di sini. Nanti kita sholat Isya
Mungkin ada yang sampai di sholat isya, sampai salam, ada yang tidak, atau sampai semua dan beberapa tahun ke depan. Kita tidak tahu kita. Atau pulang dari sini kita tidak tahu. Dan itu adalah bagian dari musafir. Lalu taktibul jais al-islami wa khurujihi ila sahatil qital. Nah ini Nabi mengatur, Pak. Jadi mengatur bala tentara itu ya untuk masuk ke kancah perperangan. Jadi diatur oleh Nabi. Pertama, summa shallan nabi bin nasi yaumal jum'ah. Jadi salat Jumat Nabi salat fawa'azahum wa amarahum bil jiddi wal ittihad. Ini namanya khutbah perang ya. Pak Yunus pernah cerita ke saya, kasus di Ambon ya. Amir perang itu naik ke atas mimbar memberikan taujih perang. Karena Islam ini diatur, Pak. Perang bukan hanya sekedar membunuh, ada wasiatnya. Jadi nenek-nenek nggak boleh dibunuh, ya. Anak kecil nggak boleh dibunuh, tidak boleh memotong ranting. Dalam perperangan itu mau'izahnya ada adabnya. Wah, kalau kalian panjenengan lihat perperangan di Poso itu mengerikan sekali. Saya tahunya hanya videonya dan diceritakan oleh beberapa teman yang ikut membantu di sana. Nauzubillah, kepala dipotong lalu ditaruh dipancangkan di mana di pagar. Ya, orang tidak beradab. Di Islam tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang sudah menyerah tidak boleh dilukai. Nah, di dalam Islam seperti itu. Nah, Nabi setelah sholat Jumat memberikan mau'izah. Ya, mau'izah. Wa amarahum bil jiddi wal ijtihad. Dan meminta kepada sahabat untuk bersungguh-sungguh. Wa akhbara lahumun nasra bima sabaru. Syarat dari kemenangan itu kata Rasulullah adalah sabaru. Sabar. Memang sholat subuh itu perlu kesabaran apa tidak? Perlu. Berinfak itu perlu sabar atau tidak, Pak? Perlu kesabaran. Kadang yo di dompet kita yo isinya segitu-gitunya, tapi karena ada yang datang kepada kita mohon bantuan, apa yang ada di hati kita? Seperti cerita kita dulu, Ali bin Abi Thalib tinggal 6.000 rupiah, mau ke pasar beli makanan, terus ke pasar atau berinfak? Ali akhirnya memutuskan berinfak. Perlu apa itu? Perlu sabar ya. Gitu juga ya, Bu ya. Kadang suaminya lagi pegang HP, ibunya minta tolong, ya tolong belikan gas ya. Karena suaminya pegang HP nggak dengar. Nah, terus sama ibu diambil tabung gas, digelindingin di depan suaminya. Mas, kata suaminya, ada apa ini? Itu gas menggelinding katanya. Karena enggak dengar. Begitu, Bu. Memang bapak-bapak itu telinganya cuma 2. Kalau sudah pegang HP, enggak akan mendengar kalau panjenengan ngomong, kecuali Mas pinjam HP-nya. Gini kan, Mas sudah sadar? Sudah. Gini Mas, di belakang ada yang bulat warnanya hijau. Itu tak ada lagi apinya, Mas. Nah, insya Allah beliau dengar. Tapi kalau panjenengan yo, Mas, nggak dengar, ya, nggak dengar nanti panjenengan marah. Udah punya kuping, nggak dengar gitu ya. Memang bapak-bapak itu fokusnya satu itu, Bu. Ya. Kalau panjenengan enggak, semua dikerjakan ya. Masak, nyuci, luar biasa. Maka ibu-ibu itu pahalanya besar. Plus itu sudah besar sekali. Wa amarahum bitahi li aduwihim, dan memerintahkan mereka mempersiapkan sematang-matangnya untuk menghadapi musuh, kata Rasulullah.
Fafarihan nas bizalika. Coba kalimatnya. Ketika Nabi berkhutbah untuk perang, apa yang terungkap di hati kaum muslimin? Fafarihan nas bizalika. Mereka gembira Pak menyambut khutbah itu. Kalau kita bikin surat wasiat, wah ini saya bayangin Pak. Saya kadang-kadang duduk itu ya baca begini nih. Kadang habis isya itu saya duduk di depan meja belajar saya itu, saya duduk, ya Allah, gak ada apa-apanya kita ini Pak, ya, gak ada apa-apa, lalu minta surga lagi, surganya ya tenanan, ya Firdaus gitu, Firdaus, mintanya Firdaus ya gak apa-apa, jadi masya Allah, dan mereka senang Pak. Saya membayangin kalau ada khutbah perang, kira-kira yang mendengarkan tegang atau tidak tegang? Saya melihat Muhammad Al-Fatih setelah sholat subuh memimpin sholat subuh dengan jutaan ribuan orang di belakangnya. Setelah itu kan beliau khutbah. Itu yang lain tegang Pak. Panjenengan pernah lihat filmnya? Nah itu, wah kayaknya perlu ditayangkan sekali-kali di sini nih. Filmnya Muhammad Al-Fatih itu, masya Allah itu. Tegang saya lihat, tegang luar biasa. Ini malah senang, Summa shalla bin nasil asra. Jadi hari Jumat setelah itu khutbah, salat asar, faqad hasyadu wa hadaru ahlul awail summa dakhalu baiti. Setelah itu mereka mempersiapkan seluruhnya, termasuk memakai baju perang. Uniknya baju perang itu siapa yang memakaikan? Nah, kalau Nabi, jadi summa dakhala baita wa ma'a sahibatu Abu Bakar wa Umar. Nabi itu Pak, yang makain baju perangnya itu dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Mertua Pak. Mertua. Abu Bakar mertua, Umar mertua Nabi atau tidak? Hafsah itu kan anak Umar bin Khattab. Dua mertua Pak yang memakaikan baju perang itu, masya Allah, dipakaikan oleh Abu Bakar dan Umar. Fa ammama wa albasahu fadajja bilabas. Jadi dua lapis baju perang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi terkadang saya itu melihat film-film Islam itu terkadang ada yang adil, ada yang tidak adil, membuat fakta sejarahnya itu. Tapi kalau kita melihat, makanya kalau menonton film sejarah Islam, baca dulu sejarahnya, baru tonton filmnya, biar kita nggak ketipu. Terkadang nggak baca sejarahnya, nonton filmnya belum tentu fakta. Nah, Nabi itu pakai dua Pak, Mang Nabi itu gagah Pak, ininya berbentuk ya. Umar itu kan pedangnya 1,5 meter, Nabi itu diperkirakan mendekati 2 meter. 2 meter Pak. Jadi kalau 2 meter ada kepala orang 10, kira-kira lewat atau tidak? Lewat Pak. Wong saya sampaikan tadi, Ali bin Abi Thalib angkat tangan dengan Nabi. Karena luar biasa Nabi itu. Makanya baju perang Nabi 2 lapis. Kalau badannya kurus seperti saya, ya nggak bisa Pak. Wong bawanya aja sudah ngos-ngosan. Makanya kemarin pernyataan TNI Angkatan Darat Baret Merah itu, beliau mengatakan, ketika Baret Merah Indonesia dengan Eropa itu dibandingkan, ketika Indonesia masuk ke wilayah Irian Barat, itu kan sudah tidak sanggup Pak bawa barang berat itu. Apalagi sudah naik turun bukit. Tentara Eropa itu mereka punya makanan, ya cuma sebesar ini, dimakan itu sama bisa bertahan sekitar 24 jam. Hanya memakan segini, nutrisinya lengkap. Nah kalau kita katanya itu nggak mungkin lagi bawa senjata, bawa makanan, bawa alat komunikasi. Yang tersisa itu hanya barang-barang itu sebagian kita simpan katanya. Setelah itu yang sisa
yang hanya mie rebus dan mie goreng. Kira-kira yang tersisa itu apa gitu. Makanya ada pernyataan Imam Syafi'i, kenapa musuhmu itu kalah? Musuhmu itu kalah bukan karena dia tidak memiliki keterampilan, tapi dia kalah karena kekurangan nutrisi. Kita kira-kira begitu, Pak. Nutrisi kita yang kurang. Kita ini di Indonesia ini yang paling kaya itu hanya dihitung berapa orang, Pak. Siapa yang terkaya hari ini di Indonesia ini siapa? Ada yang menandingi Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan kekayaan sekitar 72.000 triliun. Nah, di Indonesia insya Allah belum ada seorang muslim yang punya kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf. Memang nutrisinya kurang. Karena kita ini terkadang terlalu belajar tirakat, tasawuf. Gak usah, yang penting itu soleh, taat, rajin ke masjid. Bisnis itu ndak usah. Akhirnya nutrisi kita kurang. Mau bangun masjid itu loh, Pak, sampai harus di jalan minta-minta itu. Itu kalau dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, wah, malu-maluin sampean itu katanya. Ini tak kasih ya, warisannya 72.000 triliun, Pak. Berapa APBN kita? Gak ada apa-apanya, Pak. Itu Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Semoga ini menjadi inspirasi bagi saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.